perokok itu rata-rata HDL rendah. Jadi mereka tidak ada alat untuk di dalam tubuhnya yang untuk mencegah plak itu terjadi. Dan masyarakat sendiri barangkali edukasi yang sangat perlu sekali karena mereka merasa kali selama nggak ada keluhan ya saya nggak usah berobat lebih jauh lah gitu. Pada akhirnya datang ke tempat center-center yang memang bisa melakukan penanganan paripurna udah terlambat. Dan risiko kalau udah terlalu tinggi meskipun dikerjakan pun selain masalah biaya hasilnya pun juga nggak kurang sesuai dengan harapan. Sebagai pemimpin lah di solusi kesehatan, tapi sebenarnya misi kita lebih dari itu karena kita juga ada Philips Foundation yang selama ini juga sudah melakukan berbagai aktivitas di Indonesia termasuk dengan YJI. Karena dengan teknologinya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang dan dengan adanya digital pasti impact-nya juga akan lebih besar. Kardiovaskular itu apa? Dokter Arya bisa menjelaskan atau Mbak Anissa baru lihat udah online? Kayaknya sih udah. Gitu. Anissa dulu barangkali Bu. Silakan yang Wah, ini ahlinya. lempar-lemparan nih kayaknya. Tentang Kardiovaskular dulu. Oh iya, baik. Jadi kardiovaskuler sesuai dengan namanya, kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi sebetulnya sistem jantung dan pembuluh darah yang meliputi seluruh organ dari manusia. Dan tantangannya sekarang bagaimana Dokter Arya atau Mbak Anissa bisa menyampaikan? Panjang boleh? Boleh. Silakan Bu. Supaya kita dapat knowledge-nya sehingga kita punya action akan data itu. Jadi yang pertama tantangannya adalah ini adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Yang nomor 2, banyak yang beranggapan bahwa penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah ini hanya menyerang masyarakat yang lanjut usia. Padahal pada kenyataannya data menunjukkan dari SKI tahun 2023 yang paling banyak terkena penyakit jantung itu nomor 1 adalah usia 25 sampai 34 tahun. Wow, usia paling produktif tuh. Paling besar jumlahnya itu ada 140 ribuan sekian kasus. Yang nomor 2 itu usia 35 sampai 44 tahun usia-usia kita. Itu ada jumlah 130 sekian ribu kasus. Jadi bukan lanjut usia tapi udah shifting ke generasi yang lebih muda. Belum lagi kalau kita bicara tentang anak dengan kelainan jantung bawaan yang jumlahnya ada 80 ribu lebih. Itu pun yang baru terdeteksi. Banyak juga yang tidak terlaporkan atau tidak terdeteksi, gitu kan. Jadi itu tantangan untuk kita. Yang nomor 3 yang namanya gaya hidup kurang bergerak, atau kalau anak saya ngomongnya mager mam, mager. Karena ini kaitannya erat banget, aktivitas fisik yang kurang itu kaitannya erat dengan penyakit jantung di masa yang akan datang. Nah ini tuh harus kita cari solusinya nih, apalagi kalau sekarang generasi sekarang lebih banyak kerja di depan laptop, di handphone, di gadget, kemudian nonton TV, jadi olahraganya e-sport gitu kan ya. Jadi kegiatan kurang bergeraknya harus kita perhatikan. Kalau di Yayasan Jantung sendiri kami punya namanya Klub Jantung Sehat. Kalau Mbak Astri di RT RW suka lihat yang ada senam ibu-ibu itu, ya itu dalam binaan kami. Itu salah satu solusi yang kami tawarkan. Kemudian tantangan selanjutnya yang keempat, fasilitas. Jadi ya, di kota-kota besar mungkin nanti dokter bisa jelaskan juga, fasilitas di kota besar mungkin sudah memadai, tapi banyak juga daerah-daerah kota-kota lain yang fasilitas kesehatan khususnya untuk jantung itu masih belum. Yang pertama dari tenaga sisi dokter spesialis jantung aja masih sangat kurang. Kemudian juga alat diagnostik masih kurang. Alat untuk peralatan untuk operasi juga, nggak usah kita ngomong kota kecil, kota-kota besar selain Jakarta masih juga kurang. Kadang-kadang banyak kan kasus harus dilempar ke harapan kita di Jakarta. Jadi ya harapannya ya kita tantangannya besar banget sih sebenarnya. Melihat gitu. data tadi yang tren menjadi lebih muda, berarti ada peningkatan yang signifikan ya dari sisi jumlah ya, tapi juga peningkatan lebih dini dari usia yang terkena serangan jantung atau penyakit kardiovaskular. Barangkali saya menambahkan disampaikan Bu Anissa tadi bahwa spektrum penyakit jantung sangat luas sebetulnya. Jadi kalau dulu kita konotasinya bahwa penyakit jantung itu ada penyakit orang tua tadi yang sampaikan Bu Anissa tadi bahwa terkait sama penyumbatan pembuluh darah, koroner terutama ya. Kemudian mungkin terkait dengan stroke dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita harus menyadari bahwa spektrum ada ditambahkan penyakit jantung bawaan,
ada penyakit jantung katup yang tidak terkait dengan usia, kemudian juga ada infeksi dari penyakit jantung katup juga bisa menyebabkan dari kematian bahkan, atau stroke sekarang juga kita dideteksi bahwa ternyata bisa juga ditemukan pada usia-usia muda yang tidak ada hubungannya dengan darah tinggi, tidak ada hubungannya dengan kolesterol, dan juga kelainan irama dari jantung juga saya rasa juga mesti kita waspadai, dan juga kelainan-kelainan lain yang meskipun bukan jumlah yang mendominasi, tetapi juga bisa menimbulkan kematian mendadak. Misalnya kelainan dari otot jantung yang bisa timbul pada atlet, mungkin banyak berita kalau ada tiba-tiba sedang di lapangan. Nah, saya rasa spektrum itu yang barangkali harus disadari bahwa itu merupakan bagian dari spektrum penyakit kardiovaskuler sebetulnya. Oke, luas banget ternyata spektrumnya ya. Yang kita tahu tadinya hanya serangan untuk mereka yang berusia lanjut gitu ya, atau sudah dewasa akhir gitu ya. Tapi ternyata di muda, anak bahkan itu bisa terjadi ya spektrumnya. Saya ke Mbak Astri nih dari Philips. Apa yang bisa dilakukan dengan sistem yang ada ini untuk mencegah, setidaknya mendeteksi lah? Ya, oke. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, saya mau menjelaskan juga bahwa sebenarnya ini kan journey ya, artinya Philips dengan 125 tahun di Indonesia ini merupakan long term komitmen kita. Kita melihatnya bahwa beberapa progres sudah ada lah, seperti tadi angka kematian yang tinggi, tapi juga ada beberapa langkah yang dilakukan oleh semua pihak gitu ya untuk memastikan bahwa dari sisi edukasi dan juga deteksi itu sudah berjalan gitu. Nah kalau kita lihat itu ada beberapa hal, jadi dari sisi edukasi dan deteksi ini bisa dilakukan bersama-sama, dan Philips karena kita memang pemimpin dari sisi teknologi kesehatan, kita melihatnya dengan portfolio yang kita punya mulai dari diagnosa dan juga pengobatan, treatment itu kita bisa memberikan impact lebih banyak lagi untuk jantung ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, tadi Ibu Anissa bilang bahwa di Indonesia jumlah dokternya masih kurang, distribusinya juga belum merata, itu saya setuju sekali karena misalnya data Kemenkes yang terakhir misalnya jumlah dokter jantung gitu ya dok ya, mungkin sekitar 1.500 ya, 1.500-an, dan mungkin dari sisi kalau kita melihat pemerataannya itu belum terlalu merata, artinya masih ada langkah-langkah yang untuk memperbanyak itu, dan disinilah sebenarnya peranan teknologi itu sangat penting karena kita juga develop survei tahun lalu yaitu Future Health Index, di mana Philips Global melakukan survei di 30 negara dan kita salah satunya di Indonesia, itu semuanya juga setuju, boleh dibilang kardiologis, dokter jantung, sekitar 75% mereka setuju bahwa memang kekurangan jumlah tenaga ini bukan hanya di satu negara tapi hampir di semua wilayah. Dan di Indonesia sendiri hasil surveinya itu menyatakan bahwa 74% tenaga-tenaga baik itu nakes gitu ya maupun juga pihak rumah sakit, pemimpin di rumah sakit itu selalu mencari teknologi yang bisa memecahkan masalah ini, artinya membantu mereka dalam sisi operasional, meningkatkan productivity gitu ya, dan juga pastinya bisa melakukan prediksi. Misalnya saja mereka akan mencari yang sifatnya itu bisa membantu dalam hal virtual care karena pengobatan jarak jauh itu bisa membantu dokter dan ya untuk teknologi sekarang memungkinkan itu secara jarak jauh, kemudian juga pastinya juga membantu dari sisi otomatisasi sistem, dan pastinya adalah bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence kan ya untuk solusi-solusi kesehatan. Dalam praktek keseharian untuk penanganan pasien, pengembangan teknologi ini sangat berdampak ya untuk pencegahan dan bahkan penyembuhan orang ya dok. Atau pengalaman gimana? Sangat dampaknya sangat besar, terutama tadi disampaikan Bu Astri tadi bahwa kalau kami dari praktisi medis, jadi kita menginginkan alat yang memang mudah digunakan dan memiliki durability yang baik, dan kemudian available-nya juga cukup baik. Jadi artinya kalau alat itu terlalu canggih, kadang-kadang cost-nya terlalu besar, dan memerlukan orang yang mungkin expert untuk itu, dan untuk melatihkan perlu waktu. Ya, saya rasa dalam 10 tahun kebelakang ini barangkali ya berkembang sekali alat-alat diagnostik yang bisa digunakan bahkan oleh mereka yang tidak expert sekalipun bisa menggunakan, dan terasa ini perkembangan yang sangat-sangat bagus ya. Artinya kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit dari usia sejak dini ya. Jadi pada akhirnya, dan itu pun bisa dikerjakan oleh bukan dokter jantung, sehingga deteksi lebih awal bisa terjadi, penanganan bisa lebih awal dikerjakan. Jadi sejak awal bisa dikerjakan, kebutuhan untuk
kurasi atau kuratifnya juga berkurang ya karena sudah dicegah di awal ya. Iya, preventif gitu ya. Promotif. Nah, Yayasan Jantung Indonesia untuk preventif dan promotif ini melakukan apa Mbak Anissa, bisa dijelaskan? Ya, jadi ya kami khawatir ya dengan tadi angka-angka yang sudah saya sebutkan. Shocking tadi kalau itu tidak usia ada, tadi. iya, kalau tidak ada intervensi yang signifikan, yang relevan, nantinya nih bisa semakin banyak nih angka penyakit jantung di Indonesia. Jadi untuk bisa mencegah itu, kami ada langkah-langkah promotif dan preventif. Nah, promotif tentu dengan membuat kampanye-kampanye kesadaran akan gaya hidup sehat, tentang kesehatan jantung. Terus juga kemudian preventif yaitu kami mengadakan senam jantung sehat. Dan memang dengan adanya Yayasan Jantung ini kami ada di 30 provinsi, sehingga insya Allah ini bisa lebih menjangkau banyak orang. Kemudian dengan adanya klub jantung sehat ada 1.600 yang kami miliki. Di situ selain juga melakukan senam jantung sehat, tapi kita juga kasih sosialisasi tentang pentingnya itu tadi kesadaran kesehatan jantung. Karena banyak sekali sebenarnya kita cuma ngomongin satu hal sebenarnya, tapi sangat kompleks gitu. Banyak sekali pengetahuan. Spektrumnya luas sekali ya, dan spektrumnya baru luas dan penyebabnya juga macam-macam. Dan ada beberapa penyakit jantung yang juga bisa dicegah sebenarnya. Dan nggak beberapa, hampir semuanya bisa dicegah sebenarnya. Baik itu penyakit jantung bawaan pada anak, ataupun penyakit jantung rema, ataupun penyakit jantung pada usia lanjut usia dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa dicegah dengan gaya hidup sehat, utamanya itu menghindari rokok, itu kan. Terus nutrisi gitu kan, stress reduce, pengelolaan stres. Nah, hal-hal tersebut tuh 4 tersebut yang kami terus gaungkan gitu kan. Kita punya di Yayasan Jantung Indonesia namanya Panca Usaha Jantung Sehat. Sehat, S-nya itu seimbangkan gizi. E-nya tuh enyahkan rokok. H-nya itu hadapi dan kelola stres. Oke, nggak boleh dihindari ya. Nggak boleh hadapi tapi dikelola. I see. A-nya itu awasi tekanan darah. Karena kan kalau hipertensi bahaya sekali kan untuk pecahnya pembuluh darah. Kemudian T-nya itu teratur berolahraga. Nah, 5 hal inilah yang selalu kita sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Benar, Dok? Ya, Bu. Betul. Sebagai senior saya. Itu bagian dari preventif ya untuk memungkinkan orang juga hidup sehat ya. Ya, itu dengan cara-cara promotif tadi itu juga. Nah, preventifnya ya implementasinya itu kita senam jantung sehat sampai ke RT RW kita lakukan itu, dan nggak hanya ibu-ibu aja atau bapak-bapak, karena kan kadang-kadang kita kalau mikir HJS klub jantung sehat, oh itu yang bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan, karena ibu saya salah satu anggotanya juga. Tapi kami juga punya namanya klub jantung sehat remaja, karena kan tadi yang seperti kita sudah bahas di awal bahwa ini sudah shifting nih ke generasi muda. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah dan untuk sosialisasi melalui remaja-remaja menjadi agent of change kita. Jadi mereka yang akan bicara tentang gaya hidup sehat. Karena kalau yang bicara dokter apalagi atau enggak ibu atau bapak gitu kayaknya sama anak-anak mental, tapi kalau sesama seusia mereka bahasanya kan sama. Ya. Jadi mereka lebih bisa mudah lebih memahami satu ya. sama lain. Itu yang kita coba usahakan terus sih sebagai bagian dari preventif dan promotif. Nah, tadi Mbak Astri menyebut bahwa teknologi bisa men-solve problem terkait dengan kekurangan tenaga tadi ya. Nah, bekerjanya gimana ya teknologi untuk men-solve problem kekurangan tenaga? Kan 75% tadi ya. Ada keluhan terkait dengan nakesnya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Philips sendiri, kita itu punya solusi yang mulai dari diagnosa sampai yang pengobatan gitu ya, Pak. Dan juga kita lengkapi dengan yang informatics. Jadi misalnya untuk yang terkait dengan jantung dan kardiovaskular khususnya, kita punya misalnya ultrasound, juga MRI, CT scan gitu ya. Nah, dengan adanya misalnya ultrasound itu dilengkapi dengan diagnosa secara jarak jauh, pastinya dokter juga bisa melakukan coaching gitu ya, atau supervisi terhadap dokter lain yang di daerah, atau bahkan bisa melihat diagnosa terhadap pasien gitu. Itu kan juga menghemat waktu ya. Jadi coachingnya via apa itu? Virtual? Ya, artinya ada misalnya kita punya feature collaboration live gitu ya, yang menyebabkan bahwa rumah sakit yang di pusat gitu misalnya pengampu dengan yang di daerah itu bisa melakukan koneksi gitu ya, dan artinya bisa dari dokter senior bisa melakukan guide terhadap dokter yang ada di daerah misalnya. Karena kan tadi pain point-nya adalah jumlah dokternya misalnya masih kurang gitu ya. Jadi artinya akibatnya meningkatkan productivity lah boleh dibilang. Terus juga kalau yang cukup mumpuni gitu ya untuk yang kardiak ini juga
MRI-nya kita. Jadi MRI-nya kita itu juga sudah dilengkapi artificial intelligence features, di mana tenaga kesehatan gitu ya bisa melakukan prediksi dan operasinya juga lebih dari sisi operation juga bisa lebih cepat dan juga pastinya lebih efisien gitu sih. Dan karena ujung-ujungnya data akhirnya besar ya. Iya betul. Jadi melakukan prediksi atas kondisi dari pasien yang dicek secara MRI tadi. Betul. Saya sekarang ngomong soal teknologi Mbak Astri di Philips ya. Apa yang dilakukan dari sisi teknologi ya terkait dengan inovasinya dan temuan-temuan yang mungkin baru ya untuk membantu penanganan pasien atau orang yang mengalami kardiovaskular itu. Oke. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Philips, kita juga inline dengan transformasi digital. Jadi produk-produk yang kita kembangkan senantiasa selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan yang ada ya. Hampir semua produk kita sudah terconnect gitu karena sudah digital solution, dan pastinya juga dilengkapi dengan feature-feature yang mengarah ke arah sana, misalnya juga artificial intelligence, kemudian juga automation, jadi mempermudah pekerjaan dari sisi dokter dan pastinya juga meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan juga keamanan bagi semua pihak ya, baik itu staf maupun pasien. Jadi Philips sendiri kita selalu punya boleh dibilang tagline gitu ya, bahwa kita punya quadruple aim, bahwa ada 4 tujuan dari kita ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan inovasi yang kita kasih itu bisa memberikan outcome kesehatan yang lebih baik. Kedua juga memberikan kenyamanan bagi pasien dan keamanan pastinya juga untuk pasien dan staf. Dan yang terakhir adalah juga bisa memberikan boleh dibilang dari sisi rumah sakit misalnya operasional lebih efisien dan cost juga lebih optimum seperti itu. Jadi teknologi yang kita berikan ke arah sana, dan pastinya adalah yang paling penting kita juga ingin memberikan impact, dan pastinya di Indonesia sendiri kita sudah ada nih beberapa catatan gitu ya Pak ya. Impactnya itu bukan hanya terhadap kerjasama juga dengan YJI, termasuk juga memberikan edukasi, memberikan juga tindakan untuk yang screening dan juga treatment. Jadi sekitar 19 juta penduduk sudah kita berikan impact, 10.000 profesional dalam hal ini nakes kita berikan juga edukasi dari sisi medis, dan pastinya juga kalau di rumah sakit karena fasilitas kesehatan yang juga cukup banyak melakukan transformasi itu juga di rumah sakit dan puskesmas, pastinya kita sudah bekerja sama di lebih dari 1.000 rumah sakit. Nah, peran teknologi untuk melakukan deteksi dini sejauh ini kemajuannya seperti apa Mbak Astri kalau lihat dari Philips sendiri? Dari Philips ini, jadi kita ini sudah menjadi role model gitu ya untuk kardiovaskular. Jadi misalnya saja kerjasama yang kita lakukan dengan Rumah Sakit Harapan kita. Rumah Sakit Harapan kita itu kan pengampu buat kardiovaskular. Kita sudah menandatangani berbagai MOU dan juga kerjasama untuk meningkatkan akses dan juga quality pengobatan kardiovaskuler. Tapi di luar itu juga kita punya komitmen untuk melakukan co-create dan juga mensupport harapan kita untuk yang transformasi digital, jadi smart hospital gitu ya. Karena artinya dengan dari smart hospital pastinya akan lebih banyak lagi ini yang bisa kita cover lakukan ya untuk pendeteksian dini sekaligus tadi. Tadi Dr. Arya kan menyebut secara feature meskipun teknologinya canggih itu kan mudah dipahami dan bisa dioperasikan tanpa orang punya knowledge teknologi yang rumit. Nah, ini kemajuan itu terasa di praktek-praktek keseharian untuk dokter itu. Ya, sangat terasa. Jadi dari sisi yang tadi Bu Asri sampaikan tadi bahwa connectivity saat ini bisa diakses oleh siapa saja. Jadi di tempat yang jauh dari remote area pun sudah bisa mengerjakan tindakan atau pemeriksaan diagnostik misalnya dari jauh, bisa diawasi oleh expert di tempat yang berbeda dengan lokasi yang sangat berjauhan untuk mendapatkan hasil simpulan yang akurat. Dan tentunya pada akhirnya memang tujuannya memang patient center pada akhirnya. Yang diutamakan tentunya pasien supaya terdiagnosis dengan baik, kemudian mendapatkan manajemen yang paling baik. Dan di sisi kami sebagai tenaga kesehatan yang menggunakan alat-alat tersebut, tentunya juga perkembangannya juga sangat pesat sebetulnya. Selain connectivity, kemudian user friendly juga saya rasa itu juga merupakan suatu komponen yang menarik dari alat-alat diagnostik, dan semakin canggih dan semakin mudah
dikoneksikan dengan berbagai alat media-media sehingga kita bisa berkolaborasi atau share hasil-hasil pemeriksaan kita dengan dokter-dokter yang lain secara mudah. Terkoneksi. Jadi tentunya untuk diskusi secara ilmiah, jadi kita bisa men-share suatu kasus ke tempat lain dan dokter yang lain untuk mendapatkan pembahasan yang lebih baik dengan hasil dan kualitas yang sama seperti aslinya yang kita dapatkan, sehingga bahasannya menjadi lebih akurat tentunya. Ya, itu untuk perkembangan pengetahuan tentunya sangat-sangat berguna. Oke, secara teknologi inovasi tadi sangat maju, tapi faktanya mereka yang punya resiko tuh makin banyak ya, dan kemudian makin muda. Berarti kalau kita merujuk teknologi udah fine, sangat maju, berarti emang gaya hidup yang punya peran juga ya? Gaya hidup dan kesadaran ya. Oke. Jadi banyak hal dari masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada sih banyak hal yang harus dihindari atau dilakukan untuk mencegah penyakit jantung dan kardiovaskular. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang, hey, teratur olahraga biar sehat, mereka yang kayak, oke, tahu klise aja gitu. Tapi kenapa sih harus berolahraga? Nah itu yang kami lakukan juga tuh melalui platform kami yang ada. Alhamdulillah sekarang selain ada media konvensional, ada media digital kan. Jadi melalui sosial media saya minta juga ke bidang komunikasi untuk bisa terus setiap hari menggaungkan atau mengupdate masyarakat dengan informasi-informasi tersebut. Seperti misalnya contohnya, enyahkan rokok. Kenapa sih nggak boleh ngerokok? Itu enggak kok, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita jelaskan lebih dalam, oh karena rokok itu akan menghambat yang namanya kolesterol baik, sehingga kalau kolesterol baik itunya tidak baik, tidak tinggi, sehingga dia tidak ada tentara yang bisa menghancurkan calon-calon plak gitu ya. Nah, padahal LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi itu membuat plak di pembuluh darah. Tapi dengan HDL yang baik, plak itu tidak akan terbentuk. Nah, perokok itu rata-rata HDL-nya rendah. Jadi mereka tidak ada alat untuk di dalam tubuhnya yang untuk mencegah plak itu terjadi. Itulah salah satunya. Nah, kalau kita jelaskannya secara dalam, kenapa sih nggak boleh ngerokok, bahwa itu memang ada efeknya gitu. Nah, itu yang terus kita sosialisasikan. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak peduli gitu, atau kadang-kadang juga suka lupa, atau juga kita juga kadang-kadang ya kita aja suka ya lupa ya cek kesehatan, cek jantung itu kayaknya bukan sesuatu yang penting untuk usia kami gitu. Cek jantung itu kan untuk lansia, bukan untuk umur kita. Padahal faktanya lebih banyak usia muda yang terkena penyakit jantung dan pembuluh darah gitu. Jadi saya udah sempat akhirnya tuh sebelum jadi ketua YJI, saya sempat cek jantung, terus alhamdulillahnya nggak kenapa-kenapa, tapi kata dokter kalau bisa ya rutin setiap 2 tahun sekali gitu, di atas 40 2 tahun sekali dicek. Suami saya gitu misalnya contoh, nggak apa-apa kok orang saya teratur berolahraga, saya makannya sehat, banyak orang seperti itu kan. Jadi sehingga kayak enggak, aku mah sehat, orang hidupnya sehat gitu. Kalau tadi Mas kalau kenal suami saya kayaknya nggak ada isu apa-apa tentang gitu, tidak ada isu apa-apa gitu kan. Tapi ternyata ada yang namanya kolesterol keturunan, genetik. Jadi sesehat apapun hidup kita, kalau misalnya itu keturunan harus dibantu oleh obat seperti itu. Tapi tentu obat saja kalau hidupnya tidak sehat ya juga susah juga ya, tidak akan bisa juga. Jadi harus keduanya sejalan. Jadi banyak sekali hal-hal yang seharusnya masyarakat bisa lebih diinformasikan ya, sehingga bisa lebih bisa dicegah lagi. Misalnya juga contohnya jantung rema apa sih itu kan? Dokter Aryo panjang lebar menjelaskan kepada saya jantung rema. Iya. Intinya adalah kebocoran jantung lah kalau orang awam bilangnya bocor jantung gitu ya. Kok baru ketahuannya sekarang ya setelah 18-20 tahun. Ternyata penyebabnya diurut-runtut lagi ke belakang bisa ketika dicegah. Kecil, bisa dicegah. Penyebabnya adalah bakteri yang dalam tubuhnya, misalnya anak kita batuk-batuk gitu ya, nggak tuntas, terus atau kita kasih obat antibiotiknya nggak dihabiskan, udah enakan udah deh obatnya nggak usah tidak usah diminum lagi, padahal harus habis kalau antibiotik. Terus kita pikir antibiotik habis karena resistensi terhadap kuman kalau nggak habis, itu iya satu, tapi lain hal ternyata antibiotik kalau nggak habis itu akan terbentuk imun kompleks yang akan menyerang organ kita, salah satunya jantung. Nah itulah penyebab jantung rema pada generasi muda. Banyak sekali anak usia 20 tahun meninggal mendadak, kematian mendadak pada remaja itu lagi umum banget sekarang. Ternyata penyebabnya dari kecil dia. Dan sebenarnya bisa dicegah kalau dia tertib secara literatur, dia paham ya. Ibunya harus kita edukasi. Nah hal-hal seperti itu banyak sekali yang menjadi PR kami Yayasan Jantung Indonesia untuk terus memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat segala lapisan. Jadi penyakit jantung ini udah nggak hanya satu aja gitu. Jadi alatnya canggih, tapi kalau misalnya tidak ada kesadaran untuk masyarakat untuk memeriksakan dirinya, yang nggak akan ketahuan juga, jadi tidak terdeteksi gitu kan. Jadi masing-masing punya peran yang real ya. Teknologi, inovasi bisa membantu untuk
pengobatan atau bahkan pencegahan, bahkan pendeteksian. Nakes juga terbantu dengan alat, tapi kalau masyarakatnya atau publiknya tidak punya kesadaran, tidak pemahaman yang tepat tentang ancaman atau bagaimana kemungkinan karena kardiovaskular ini ya, semuanya nggak akan punya faedah ya. Iya, ada satu alat lagi sebenarnya yang kami punya, Dr. Aryo sudah operasikan juga melalui ambulans Yayasan Jantung yang kami punya, itu ada 2 alat. Yang pertama EKG, yang satu lagi USG. Nah ini penting, yang USG ini juga penting. Kita sasarannya tuh nggak pemeriksaan kesehatan kepada yang dewasa atau lanjut usia. Kami ke sekolah-sekolah, ke anak remaja, melalui bidang medis dan juga klub jantung sehat remaja kami juga. Selain sosialisasi, kami memeriksakan kesehatan anak kelas 5-6 SD itu sasarannya dok, anak SD. Karena kenapa? Karena penyakit jantung reuma tadi, bocor jantung yang tadi saya bahas di awal, yang bisa dicegah ketika masih kecil sakit, tapi ketika di kelas 5 SD, 6 SD itu sudah bisa terdeteksi secara dini. Jadi dengan screening jantung itu kami berharap bisa ditemukan lebih dini gitu. Jadi kelihatan, oh ini anak ada penyakit jantung bawaan, oh ini anak ada indikasi penyakit jantung reuma. Nah dari itulah data itu kami informasikan kepada pihak keluarga dan sekolah untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Untuk teknologi itu Philips juga menyiapkan atau ada teknologi yang membantu untuk mendeteksi kelainan jantung sejak dini gitu ya. Dan itu portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang tadi disebutkan mengenai ultrasound, kita punya ultrasound, baik itu mulai dari yang compact, portable, sampai yang cukup besar gitu ya. Compact yang dibawa-bawa dengan mobil tadi ya? Iya, betul. Kecil banget ukurannya se-handphone. Kalau bisa mendeteksi misalnya penyumbatan gitu ya, pembuluh darah, sampai yang kita deteksi yang benar-benar komprehensif, seperti MRI untuk yang organ tubuh dan juga misalnya CT kardiak ya, dan ekokardiografi pastinya ya dok ya, ini dokter lebih ahlinya. Ya komplit sih dok, Mas, kalau dari sisi portfolionya Philips ya, mulai dari diagnosa sampai dengan pengobatan. Tapi seperti yang tadi dibukakan oleh Mbak Anissa, bahwa yang paling penting sebenarnya juga prevention ya, supaya itu tidak membebankan lebih banyak lagi dari sisi biaya, productivity dan lain-lain sih sebenarnya. Ya lebih baik mencegah sih daripada mengobati itu. Pepatah yang hari-hari ini memang makin relevan ya. Jadi kalau ketahuan yang tadi dari usia SD itu bisa hanya dengan obat saja cukup. Tapi kalau ini tidak terdeteksi, dia udah belasan tahun, 20 tahun baru terdeteksi, harus dioperasi biasanya dok ya. Iya. Dan biayanya besar ya. Dan biayanya lebih besar. Dan risikonya salah satu masalah tantangan juga itu adalah biaya pengobatan jantung itu tidak terjangkau mas. Ya mahal ya. Mahal. Kita bisa bilang. Apalagi kalau sudah dalam tahap yang lanjut ya. Iya. Betul. Kalau di awal kan bisa dengan obat tadi ya dok. Iya. Kalau harus operasi itu biayanya ratusan juta. Iya. Dan selain biaya, sebetulnya masalahnya risiko operasi juga akan meningkat tinggi, ya? Kalau kita mendeteksi terlambat. Jadi rata-rata masalah di Indonesia saya rasa bukan hanya masalah bahwa terdiagnosisnya lambat, itu satu hal yang lain ya Bu ya. Tapi hal yang lain lagi ada masyarakat sendiri, barangkali edukasi yang sangat perlu sekali, karena mereka merasa kali selama nggak ada keluhan ya saya nggak usah berobat lebih jauh lah gitu. Pada akhirnya datang ke tempat center-center yang memang bisa melakukan penanganan paripurna udah terlambat ya. Dan risiko kalau udah terlalu tinggi, meskipun dikerjakan pun selain masalah biaya, hasilnya pun juga nggak kurang sesuai dengan harapan. Mungkin angka kematian paling tinggi dari itu ya dok. Iya. Ya salah satunya itu Bu. Jadi kalau deteksi dini artinya tingkat kesembuhannya lebih tinggi kan dok, dibanding kalau terlalu lanjut. Dan biasanya kalau sudah ada keluhan, sebenarnya masalahnya udah menjadi sangat besar kan, dibanding kalau kita mendeteksi sejak awal. Iya betul. Keluhan itu kan kayak udah parah. Nggak tahu, saya kayak ngelihat badan kita memberikan tanda, padahal itu sudah mungkin sudah lama dan menahun ya. Iya, udah lanjut, udah kronik gitu ya dok ya. Dan sedangkan masyarakat kita cenderung untuk melihat kalau keluhannya belum terlalu berat, ya udahlah nanti aja begitu kan. Saya rasa banyak sekali yang kasus, kita sering sekali lah ketemu seperti itu. Tapi ada kasus juga sebenarnya kalau di Yayasan Jantung nih, alhamdulillah tahun ini kami membantu pengobatan biaya anak tuh 55 anak. 55 ya. Nah, jadi setiap tahun kami undang pasien-pasien yang pernah dibantu oleh Yayasan Jantung. Terus kemudian saya ngobrol dengan anak usia 19 tahun pada saat itu dari Malang Raya. Terus kemudian saya tanya, kapan operasinya? Oh, baru beberapa bulan yang lalu. Loh, kamu kan 19 tahun kok baru dioperasi? Soalnya keluarga nggak mengizinkan. Jadi sebenarnya gini, sudah terdeteksi dari lama anak ini memiliki kelainan jantung.
tapi keluarganya takut untuk memberikan izin anak tersebut untuk dioperasi, untuk tindakan. Akhirnya ketika disitulah peran YJI juga ada, kami membujuk orang tuanya untuk ayo ini kalau, dia ya. Iya, karena dia harus punya masa depan. Terganggu kan, dia nggak cepat lelah, belajar nggak konsen, terus juga bahaya untuk diri, nyawanya. Jadi kami bujuk dan akhirnya berhasil ya dok. Dan itulah salah satu tantangannya juga, alatnya udah canggih tapi takut untuk dioperasi seperti itu. Jadi itulah sosialisasi yang kami lakukan juga adalah ya itu untuk berbicara dengan masyarakat secara langsung melalui jaringan-jaringan kami untuk ya meyakinkan mereka ini harus diobatin gitu. Clear sekarang peran masing-masing, jadi teknologi satu hal, medis dan kecekatannya hal lain, sama prevention untuk knowledge-nya ya. Dan terutama tadi kalau lihat dari Malang kan soal bagaimana encourage keluarga ya untuk memberikan izin atau membuat masa depan anak itu selamat. Kayaknya banyak sekali masyarakat yang masih takut gitu untuk tindakan operasi, dan memang siapa yang enggak sih sebenarnya ya kan. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak dilakukan. Ya, ke Mbak Anissa atau Dr. Aryo saya tanya nih, peran teknologi dalam konteks peningkatan akses bagi penanganan di Yayasan Jantung Indonesia. Iya, jadi alhamdulillah ya sekarang dengan adanya teknologi tentu layanan kesehatan ini bisa lebih baik ya, karena informasi itu bisa lebih luas dan bisa lebih cepat. Nah di situ kami pakai melalui beberapa platform, melalui webinar, misalnya contoh yang mengadakan seminar-seminar kesehatan jantung. Kami juga kerja sama Perki, tentunya di sana banyak sekali ahli-ahlinya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan dengan harapan seperti itu tentu lebih cepat. Kalau dulu kita harus dari satu daerah ke daerah lain keliling, tapi dengan ada teknologi kita bisa dengan grup WhatsApp atau misalnya dengan webinar atau melalui sosial media, kami bisa terus mengedukasi masyarakat dan bisa berdiskusi mengenai kesehatan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami yang tadi saya sudah bahas, kami memiliki 3 alat portable itu yang bisa kami pakai untuk menjadi bagian dari screening kesehatan jantung gratis untuk masyarakat. Ini yang mobile tadi Mbak Anissa? Yang mobile, ya. Jadi ada buat USG dan juga untuk EKG. Kami punya 2 alat tersebut yang bisa dipakai untuk screening kesehatan jantung. Yang tadinya masyarakat nggak mau datang untuk cek kesehatan, ya kita datengin gitu kan. Dan kami juga data tersebut juga bisa dipakai untuk pemerintah atau Kemenkes ketika mereka membutuhkan data yang terkait kan, seperti kesehatan masyarakat, khususnya jantung atau juga anak kita. Pada hal ini kita membahas soal jantung bawaan pada anak atau jantung rema gitu. Jadi sebenarnya teknologi ini udah sangat luar biasa sih berpengaruh ya pada pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Tapi kami berharap mungkin ke depannya digitalisasi kesehatan ini lebih terkoneksi lah satu dengan yang lainnya gitu, karena kalau sekarang masih manual ya dok, kita refer rujukan dari RSUD misalnya ke pusat gitu, kita masih manual. Kalau sudah digital kita bisa akses riwayat pasien kan secara online saja gitu. Itu yang masih belum terkoneksi ya dok, ya gimana dok? Belum, kalau itu belum ya. Dalam hal ini untuk kegiatan untuk terkait sama teknologi digital tadi ya Bu ya, yang terkait sama program YJI itu membuat kita, jadi yang disampaikan Bu Anissa tadi, kita membuat menjadi jemput bolanya adalah kita bisa membawa perangkat diagnostik yang dulunya mahal dan tidak terakses atau sulit terakses, misalnya seperti perangkat diagnostik USG jantung yang hanya bisa di rumah sakit barangkali, di klinik pasti yang nggak punya, hanya rumah sakit tertentu yang memiliki dan terasa mewah buat masyarakat. Dan dengan sekarang ini makin alatnya makin mudah digunakan, makin kecil bentuknya, sebesar HP bahkan, dan bisa dikoneksi dengan tablet, ya bisa dan bisa dipakai oleh siapa saja. Dan itu kita bisa bawa ke masyarakat sehingga deteksi kita di masyarakat bisa lebih mudah ya Bu. Dan itu membuat kita menjadi merubah sedikit strategi dari YJI dalam hal ini untuk ke masyarakat seperti apa. Kalau dulu kita hanya bisa membawa EKG atau rekam jantung saja, sekarang kita bisa bawa alat ultrasound sekarang. USG tadi ya. Dan tadi barangkali saya menimpali sedikit tadi yang menyambung Bu Anissa yang menyampaikan penyakit pada remaja ya Bu Anissa tadi ya. Itu kita juga jangan lupa bahwa ada masalah otot jantung misalnya atau gangguan pompa jantung yang bisa dideteksi dari awal dengan USG yang sederhana tadi. Kita bisa ke masyarakat, tadi ada klub jantung sehat remaja yang Bu Anissa tadi sampaikan, kita bisa menambahkan modalitas itu sehingga kita bisa menjemput bola ya, dan sekaligus bisa membuat masyarakat sadar bahwa oh ternyata periksa jantung itu tidak menakutkan, dan kemudian bisa dideteksi lebih awal dan manfaatnya tentunya lebih besar tentunya buat masyarakat. Dan juga nggak lama prosesnya ya dok ya.
nggak lama. Iya. Jadi peran komunikasi dimudahkan karena teknologi tadi ya, penyampaian pesan secara alat karena portable, jadi membuat masyarakat yang tadinya sulit mengakses, malah mereka dijemput, didatangi ya, kemudian tidak terteror juga harus ke rumah sakit, ketemu dengan alat-alat yang besar. Kita gitu datang ke habitatnya mereka, ke sekolah, misalnya atau ke kantor-kantor. Yang PR sebenarnya data tadi ya, supaya bisa terkoneksi. Artinya pengumpulan kan makin banyak data, itu kan makin mudah juga melakukan langkah-langkah ya. Misalnya diketahui di satu daerah, di daerah lain, dan itu terkoneksi. Misalnya hal itu bisa menjadi, bisa jadi trennya kayak gini nih. Bisa di awal, bisa dicegah ya. Kalau dari Philips, Mbak Asri, untuk teknologi itu, bagaimana melihat sekarang ya, tantangannya demikian besar, dan melihat juga masyarakat juga makin punya akses ya karena portabilitas dan sebagainya. Philips melihat tantangan ke depannya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan ya bahwa Philips ini kan sebagai pemimpin lah di solusi kesehatan, tapi sebenarnya misi kita lebih dari itu karena kita juga ada Philips Foundation yang selama ini juga sudah melakukan berbagai aktivitas di Indonesia termasuk dengan YJI. Karena dengan teknologinya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang, dan dengan adanya digital pasti impact-nya juga akan lebih besar. Tadi yang seperti disebutkan mengenai prevention dan juga detection sejak awal, itu basisnya adalah teknologi. Karena misalnya YJI akan melakukan roadshow gitu ya ke sekolah atau ke puskesmas. Kalau misalnya kita sebagai Philips juga tidak mengadjust inovasinya kita untuk lebih portable, misalnya itu juga tidak bisa. Jadi kita mendevelop tadi ultrasound yang portable. Kemudian juga dari sisi activity kita juga banyak bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk screening gitu ya, jantung dan lain-lain. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Dan terlebih lagi satu hal yang perlu kita highlight nih untuk teknologi, kita juga mempunyai yang boleh dibilang sangat advance karena bukan hanya fokus di tadi detection, awareness untuk hidup sehat, tapi kalau yang sudah terlanjur nih gimana? Karena kan pastinya pengobatan. Jadi Philips cukup leading di kardiovaskular, kita punya yang namanya cath lab ya untuk yang kateterisasi jantung. Nah itu boleh dibilang dengan ada teknologi minimal invasif, jadi tidak perlu misalnya buka toraks gitu ya, jadi itu cukup leading di daerah itu sih. Itu jadi kita cukup komprehensif mulai dari detection, memberikan impact buat masyarakat dan juga untuk pengobatannya kita. Setelah tidak bisa lagi dicegah dan tidak lagi dihadapi ya sudah dengan teknologi yang lebih maju. Apa tadi cath lab ya? Iya, cath lab. Dok, kateterisasi laboratorium. Tadi kan kalau boleh dibilang tadi yang tertinggi kematiannya adalah jantung, kemudian jumlah dokternya itu juga belum banyak gitu kan, tapi kalau tanpa adanya device yang cukup, kemudian juga dokter yang kurang gitu, dan yang paling penting adalah skill. Jadi makanya Philips juga terus memberikan komitmen untuk capacity building, untuk mentraining nakes dan juga radiografer dan nurse ya untuk meningkatkan bagaimana mengadopsi teknologi lebih baik sih gitu. Ya, Mbak Anissa nih ke Yayasan Jantung Indonesia, apa komitmen untuk mempercepat atau mengakselerasi dampak dari sejumlah solusi yang tadi kita sudah bicarakan ya? Iya, sebenarnya sudah banyak sih hal yang sudah kami lakukan, tapi di kepengurusan kami komitmennya itu kita akan lebih shifting lagi awareness kepada generasi muda, kepada usia anak dan remaja, dan tentunya juga tadi itu yang pembunuh nomor satunya itu usia 25 sampai 44 tahun. Sesuai data ditemukan tadi ya. Sesuai data kita akan mulai sosialisasi ke generasi muda, itu yang pertama. Terus harapannya itu kesulitan kami itu selama ini penumpukan pasien untuk anak dengan kelainan jantung bawaan itu waiting list aja udah hampir 100 per hari ini, dan itu kendalanya memang satu di tenaga medis ya, dokter spesialis jantung anak itu jumlahnya hanya ada 100 di Indonesia, sedangkan kasusnya 80.000 per tahun. Dan alat-alat juga, alat-alat pengobatan, alat-alat operasinya juga itu hanya lengkapnya di Jakarta saja. Bahkan Jakarta aja. Iya, jadi yang dengan kasus-kasus kompleks itu banyak kan dikirim dari daerah ke Jakarta. Nah, itu harapannya nanti bisa juga supaya lebih berdampak lagi, solusinya ya pemerataan alat kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Paling nggak di kota-kota besar sudah dilengkapi gitu dengan alat-alat yang canggih. Semua harus ke Jakarta ya. Nah itu kenapa itu juga terjadi penumpukan untuk kasus-kasus anak jadinya di Jakarta. Dan tapi kami akan terus bermitra tentunya dengan pemerintah dan juga dengan
alat-alat kesehatan dan tenaga kesehatan untuk terus memikirkanlah solusi terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk kasus-kasus ini gitu. Tapi tentu sosialisasi, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tetap kami lakukan. Yang lanjut usia tetap terus dijalankan yang sudah, tapi akan kami tambah lagi lebih berat lagi ke generasi muda. Itu sih komitmen kami dan harapannya bisa lebih tinggi lagi kesadaran masyarakat terutama generasi muda akan pentingnya kesehatan jantung. Dan kalau misalnya ini benar-benar dijalankan dari kecil, gaya hidup sehat ini bukan hanya di mulut saja gitu, tapi kalau dari kecil sudah menjalankan hidup sehat, tidak merokok misalnya, karena sekarang rokok juga ada rokok elektrik itu yang sangat bahaya untuk anak-anak. Itu yang kami sedang juga coba advokasi. Alhamdulillah sudah ada Perpu pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Dan ini pengendalian tembakau pada anak di bawah umur. Ini juga menjadi komitmen kami. Semoga Perpu ini sudah ada, peraturan pemerintah ini sudah ada dan berharap itu bisa diimplementasikan. Di daerah-daerah kami harus deketin lagi pemerintah daerah, baik eksekutifnya atau legislatifnya untuk bisa mengimplementasikan supaya bisa dilaksanakan. Supaya bisa dilaksanakan karena selama ini tidak ada aturan yang larang menjual rokok di anak di bawah usia 21 tahun. Jadi dengan adanya ini ya semakin susah lah mereka untuk akses terhadap rokok, apalagi rokok elektrik tuh kayak mainan kan, ada baunya, ada wanginya, bisa di mana aja tanpa harus ada korek, asbak, nggak ada baunya, nggak ketahuan orang tuanya, nggak ketahuan oleh siapapun gitu kan. Jadi dengan adanya PP ini harapannya ya bisa lebih dikendalikan lagi dan dari sedini mungkin mereka sudah terhindar dari yang hidup yang tidak sehat dan ini akan lebih mudah lagi untuk membentuk karakter pola hidup sehat. Kalau kita membentuk atau mengenalkan sosialisasi hidup sehat kepada usia yang sudah kebentuk karakternya gitu, agak susah dirubahnya. Tapi kalau dari kecil, dari dini kita perkenalkan akan lebih mudah untuk ngebentuknya. Jadi komitmen kami sasarannya ke anak remaja dan juga generasi muda. Oke, ke Mbak Astri sekarang soal komitmen keberlanjutan. Karena tadi kan ya alat satu hal, tapi kalau itu selesai dalam satu masa terus tidak ada lagi keberlanjutannya, komitmen Philips sendiri bagaimana terkait dengan itu? Jadi kita sendiri sangat komit ya karena kita ada yang namanya visi kita untuk deliver sustainable healthcare. Artinya bukan hanya impact-nya terhadap lingkungan tapi juga terhadap society. Jadi kalau dalam lingkungan misalnya kita juga di semua operasi kita juga komit untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan gitu ya. Terus di pabrik kita di semuanya itu terukur semuanya sih. Jadi kita juga cukup komit di sana dan pastinya di Indonesia karena memang Indonesia sudah ada visi ya untuk mencapai 2050 ya. Untuk net zero kita juga akan terus ke sana dan produk-produk yang dikembangkan Philips misalnya MRI itu juga lebih ramah lingkungan. Kalau namanya MRI itu menggunakan magnet dan juga untuk proses pendinginannya itu menggunakan helium. Nah, Philips adalah salah satu pelopor gitu yang kita menggunakan helium free lah. Di situ juga menunjukkan bahwa komitmen kita untuk mengadop teknologi yang lebih ramah lingkungan, juga belum dari sisi packaging dan lain-lain yang lebih recycle ya. Dan satu hal lagi yang mau saya tambahkan adalah dengan komitmen kita di digital juga itu merupakan salah satu komitmen kita untuk lebih sustainable karena dengan adanya digital kita bisa terkonek semuanya dan tidak perlu duplication gitu ya. Semuanya kan tadi yang seperti dibilang koneksi ke Satu Sehat, sistem informasi rumah sakit, data terkumpul itu bisa dipakai dan di-sharing ya untuk semuanya. Terakhir yang terkait dengan impact pastinya dari sisi aspek sosial kita banyak bekerja sama termasuk dengan YJI untuk memberikan impact lebih banyak lagi di Indonesia sih seperti itu. Dan itu impactnya nyata tadi kan bahwa portable itu jalan ke satu titik ke titik lain. Betul, ya kalau dibilang ada berapa 3.200 rumah sakit dan 10.000 lebih puskesmas gitu ya, dengan kerjasama kan kita bisa lebih menjangkau gitu. Dan semua nggak harus ke Jakarta tadi ya Mbak Anissa ya, dokter tadi kan. Pemerataan. Ya. Itu syaratnya kalau misalnya teknologinya maju dan koneksinya bagus itu mungkin akan lebih bagus lagi ya, karena kan nggak ada lag ya. Biasanya kan ada gangguan ketika lag itu. Kalau dokter pengalaman gimana dok? Iya, rasanya karena saya banyak di dunia imaging ya sebetulnya, terutama dalam hal ultrasound. Kalau kita kan kita pada saat men-scan suatu objek yang bergerak, memang pada saat ditransmisikan ke tempat lain yang jauh
memang perlu connectivity yang stabil dan kuat gitu ya, dan stabil network yang bagus ya. Dan itu jadi problem juga. Saya rasa kalau kita bicara di daerah-daerah yang remote, jauh di pelosok gitu misalnya, itu juga jadi problem. Saya rasa itu juga menjadi salah satu tantangan buat teknologi digital barangkali saya rasa, karena bicara connectivity, karena ya terutama bicara media, perpindahan media yang besar ya. Dan saya rasa itu juga impact-nya sebetulnya kaitan sama data tadi, big data sebetulnya kan, karena untuk mengumpulkan data di area yang luas di Indonesia ini kan sangat luas sebetulnya. Untuk mengumpulkan data begitu banyaknya dari berbagai area yang belum terjamah, tentunya ya masalah network, masalah connectivity itu saya rasa menjadi problem juga. Perlu kerjasama ya semuanya. Betul. Bukan hanya di sisi segmen terakhir kita bicara bagaimana kerjasama itu bisa kita lakukan terkait pemerintah juga berperan seperti apa, terutama yang bandwidth studies sih. Kalau merata dan punya akses yang sama, kan remote untuk seamless menjadi lebih dimungkinkan. Pasti. Oke. Ya, ke Mbak Asri saya mau bertanya tentang kolaborasi yang dilakukan Philips dengan World Heart Federation ya. Ya. Jadi memang di Philips Global kita sudah menjalin kerjasama dengan World Heart Federation gitu ya sejak lama, dan sudah ada beberapa activity gitu ya, dan yang terbaru adalah salah satunya tadi inline bahwa kita juga sangat concern dengan penyakit jantung rematik, jadi rheumatic heart disease ya. Jadi kita bersama-sama dengan World Heart Federation membantu untuk memastikan bahwa menunjukkan komitmen lah untuk mengatasi penyakit ini, mulai dari deteksi dini, dari prevention sampai juga pengobatannya. Dan di Indonesia pastinya kita akan lebih banyak lagi nih kerjasamanya, karena World Heart Federation juga merupakan induk ya dari Yayasan Jantung Indonesia. Jadi kita akan rencanakan lebih banyak lagi menjangkau, terutama bukan hanya di daerah kota, tapi juga tadi pemerataan penting. Jadi kita pengennya juga lebih banyak lagi, lebih luas lagi di seluruh Indonesia, pastinya melalui poin-poin baik itu di RSUD atau Posyandu ya, bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia dan juga jaringannya. Nah ini potensinya terbuka nih. Iya dong. Antara yang diharapkan dari Philips dan Yayasan Jantung Indonesia juga punya rencana yang mau meluaskan itu. Memang kami sudah sering ya bekerja sama dengan Philips dan juga World Heart Federation. Kita ada kerjasama yang namanya Heart at School. Jadi di situ awareness kepada anak-anak usia SMP dan SMA tentang kesehatan jantung itu, dan juga pentingnya bergerak. Jadi ada senam jantung sehat remajanya, dan juga ada awareness tentang kesehatan jantung. Nah, tapi kami lagi penjajakan juga sebenarnya dengan jadi karena kami membersnya World Heart Federation, kita anggota, jadi mereka punya program dengan Philips Global Philips juga untuk pengadaan alat tadi yang portable. Kami sudah punya, tapi itu hanya wilayah Jakarta saja. Jadi harapannya ke depannya ada kolaborasi. Ya, bisa kolaborasi lebih luas lagi, provinsi-provinsi yang bisa dijangkau gitu. Nah, itu kita lagi penjajakan sebenarnya ya melalui Dr. Aryo untuk bisa mendapatkan program tersebut, sehingga kami bisa khususnya mendeteksi kelainan jantung bawaan anak atau juga penyakit jantung rema itu kepada anak-anak usia SD ya, untuk itu ya, bisa juga sih untuk SMP SMA. Nah, mungkin dengan adanya Heart at School bisa kita kolaborasikan juga, kita tambah juga dengan pemeriksaan kesehatan jantungnya itu gitu. Itu sebenarnya banyak banget sebenarnya bisa dilakukan bersama gitu. Nah, nanti datanya hasilnya, karena kita pernah ngelakuin juga ya sebelumnya, bahwa dari 700 anak selama periode beberapa tahun, itu 2 tahun kalau nggak salah Dr. Aryo melakukan, 700 anak yang dicek jantungnya terdapat 5%, dan itu cukup besar. Besar ya. 5% anak dengan kelainan jantung. Nah, tapi kita belum tahu persis apa saja, karena setelah itu kami harus rujuk mereka ke rumah sakit. Yang spesifik ya. Spesifik. Nah, kalau misalnya ada bermitra juga dengan pemerintah, daerah maupun pusat gitu ya, dengan data anak-anak yang terdeteksi ini gitu, dibantu rujukan ke rumah sakit, dimonitor dan lain sebagainya. Kemudian datanya juga bisa dipakai oleh pemerintah untuk bisa, ya pastinya ada manfaatnya ya data-data tersebut, karena kan kita juga agak kaget pas baca data, aduh 5% nih yang terdeteksi gitu. Nah, terus selanjutnya gimana ya, dirujuk rumah sakit. Nah, mungkin kedepannya kita bisa lebih ada lagi kerjasama untuk memonitoring anak-anak tersebut, selain juga screening gitu. 5% itu angka yang besar ya dok ya? Kalau komparasinya dengan negara lain, atau berapa rata-rata yang bisa diterima? Ya sebetulnya tentunya makin kecil akan makin bagus sebetulnya Pak ya. Cuman kalau dari sisi besaran populasi 5% kesannya kecil, tapi kalau di antara 10 juta anak misalnya gitu, angkanya menjadi suatu angka
ya mengkhawatirkan sebetulnya. Dan itu baru di Jakarta ya dok ya? Betul, iya kita baru di Jakarta, karena data kita selama ini biasanya jantung pada anak, kita contoh ambil kasus kelainan jantung anak itu sebagian besar pasiennya berasal dari luar Jakarta. Artinya kalau di Jakarta aja untuk remaja ada 5%, kita belum melakukannya di luar Jakarta. Mungkin bisa lebih dari itu angkanya, tapi ya itu kita masih perlu kolaborasi untuk bisa meluaskan jangkauan area kita untuk bisa periksa kesehatan gratis ini. Nah ke Mbak Astrid ya, ada pencanangan juga soal Heart Vision 2030 ya. Itu kan juga kayak melihat ke depan ya, apa yang sebenarnya bisa dicegah atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu bisa dijelaskan ya Mbak Astrid? Ya, jadi Philips mempunyai Health Vision 2030. Indonesia sendiri merupakan market yang sangat penting bagi kita. Ditambahkan kalau kita lihat nih saat yang tepat ya, karena semua orang lagi melihat bahwa penyakit jantung, kardiovaskular merupakan faktor yang begitu kita fokus ke sini bisa meningkatkan productivity, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi, kualitas hidup ya, Human Development Index dan lain-lain. Jadi waktunya tepat rasanya. Tentunya kita mesti ngebarengin juga nih, pemerintah sudah memfokuskan perbaikan infrastruktur untuk kardiovaskular, kemudian juga treatment dari sisi jaminan kesehatan juga kardiovaskular juga menjadi perhatian. Begitu juga dari sisi yayasan jantung juga merambah ke semua daerah gitu. Jadi Philips dengan teknologi kita juga bisa berperanan mulai dari deteksi, baik itu melalui training kita, melalui Philips Foundation, kerjasama dengan berbagai pihak, dan juga terus meningkatkan teknologi kita supaya bisa diadopt ya lebih banyak lagi. Dan tujuannya sebenarnya pemerataan kesehatan ya tadi ya Pak ya, untuk lebih banyak lagi. Nah sekarang terakhir Mbak, nih harapan dari Yayasan Jantung, dari praktisi juga dokter dan Philips terkait upaya bersama mencegah. Tadi data awal kan buat kita shock ya, ternyata makin mudah dan jumlahnya juga nggak sedikit meskipun teknologi sudah ditemukan dan banyak hal yang bisa kita anggap sebagai harapan ya. Tapi kalau tadi gaya hidup dan pola hidup sehatnya nggak dilakukan ya, harapan apa Mbak Anissa? Ya harapannya saya itu tadi balik lagi dari sedini mungkin, dari usia yang semuda mungkin masyarakat itu sadar dengan pentingnya gaya hidup sehat dan screening kesehatan jantung. Jadi jangan anggap usia berapapun, bahkan usia anak, remaja, dewasa semua wajib untuk melakukan screening jantung gitu. Tidak harus menunggu ada gejala gitu. Terus kemudian juga kan alhamdulillah nih kita akan ada screening kesehatan gratis dari pemerintah setiap kita hari ulang tahun. Iya, itu disambut dengan baik itu. Saya senang sekali dengan itu dan saya berharap adanya screening jantung di situ juga gitu untuk semua usia. Mudah-mudahan gitu. Ya, dokter, ada harapan? Ya, saya rasa harapan saya karena ini kaitannya sama promotif preventif dan program JJI, saya rasa inline bahwa preventif jangan dianggap remeh. Preventif itu suatu hal yang sebetulnya is a big thing sebetulnya kalau kita bicara kesehatan masyarakat secara umum, dan sebetulnya impact ekonominya juga sangat besar kalau sebetulnya kita bicara preventif. Kalau kita fokus pada kuratif, saya rasa kita juga sebetulnya sudah terlalu costly dalam hal itu dan kadang terlambat juga ya. Ya, secara ekonomi juga terlalu berat. Dan saya rasa preventif itu kaitannya sama diagnostik pada akhirnya tadi. Jadi kita mendapatkan akses yang mudah untuk melakukan screening dan tentunya didukung oleh alat-alat yang memang lebih canggih ya. Portable. Jadi sehingga kita bisa digunakan oleh almost everyone. Ya. Sehingga kita lebih mudah untuk melakukan di semua kalangan. Mbak Astrid? Ya, jadi saya inline juga dengan Mbak Anissa dan juga Dr. Aryo. Intinya adalah membutuhkan satu kerjasama nih dari semua pihak ya, karena nggak mungkin sendiri dari sisi YJI atau pemerintah atau pihak swasta seperti Philips gitu ya. Tapi kita butuh kerjasama semua pihak, termasuk juga tadi ngomongin bandwidth. Itu kan udah non healthcare ya. Pemerintah tapi itu. gimana caranya infrastruktur ya? gitu. Jadi kita butuh kerjasama dari semua pihak karena tujuannya tuh sama, untuk meningkatkan Human Development Index buat Indonesia dan supaya lebih baik lagi. Caranya bisa macam-macam, adopsi teknologi, memberikan impact lebih banyak, terus distribusi kesehatan, juga pendidikan, training, edukasi. Rasanya sih semuanya mempunyai goals yang sama gitu. Betul, dan di percakapan ini saya jadi kepikiran soal yang dikatakan dokter tadi. Preventif itu penting, it's a big thing. Saya jadi agak berpikir nih, kemarin ada persoalan mata, itu ada pembuluh pecah, harus dicek nih, jangan sampai jangan lupa awasi tekanan darah
usaha. Betul. Panca sehat. Jantung sehat. Panca usaha jantung Panca sehat. usaha jantung sehat. Nah itu udah nempel nih saya untuk melakukan. Hipertensi nggak hanya lanjut usia juga loh. Persis. Iya, anak-anak pun juga sekarang juga ada juga kasus-kasus hipertensi. Jadi harus diawasi terus. Oke, terima kasih Mbak Anissa, Makasih, Dr. Mas. Aris, sama Mbak Astri untuk obrolannya. Mudah-mudahan membuka knowledge banyak orang tentang pencegahan, preventif itu sesuatu yang penting untuk kita lakukan dan teknologi bisa membantu itu tentu saja. Thank you, Mbak Nisa. Thank you semuanya, thank you.